Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Naza. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Raja Namrud. Semoga kita selalu di dalam lindungannya. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke kisahnya. Raja Namrud adalah sosok penguasa kerajaan Babilonia atau Irak sekarang yang mengalami masa kejayaan pada tahun 1942 tahun sebelum Masehi dengan peradabannya yang terkenal bernama Mesopotamia kuno. Di masanya, Namrud adalah sosok raja yang zalim dan berperilaku seperti binatang. Betapa tidak, selain kejam, Namrud juga menikahi ibu kandungnya sendiri. Perilaku menikahi ibu kandungnya hanya dilakukan oleh hewan. Namun, hal tersebut justru dilakukan oleh seorang raja. Namrud atau dengan nama lain yaitu Nimrod adalah seorang raja zalim yang kisahnya ada di kitab suci yang berada di agama-agama Samawi. Dia adalah keturunan kelima dari Nabi Nuh alaihissalam. Nasabnya antara lain dari Namrud bin Kan'an bin Nahus bin Ham bin Nuh alaihissalam. Tapi, ada juga riwayat lain yang mengatakan kalau Namrud bukan anak Kan'an, tapi anak dari Kus. Dan Namrud inilah orang yang pertama yang mendeklarasikan dirinya sebagai raja atas seluruh dunia. Bahkan, dia juga waktu itu memaksa orang-orang untuk menyembahnya sebagai Tuhan. Hal itu pun mendapat tentangan dari seorang nabi yang hidup sezaman dengannya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Namrud menikah dengan ibu kandungnya sendiri yang bernama Semiramis atau Samiram. Semiramis sendiri menikah dengan ayahnya Namrud, Kan'an, pada saat usianya masih remaja. Namun, setelah menikah, beberapa hari kemudian, Kan'an akhirnya meninggal dunia. Saat Namrud lahir, dia tidak punya sosok ayah. Sedangkan Semiramis, sebagai wanita yang cantik dan bijaksana, konon dirinya tidak pernah disentuh oleh orang lain, sehingga Namrud dianggap sebagai anak yang suci. Sejarah asal-usul dirinya lah yang membuat Namrud sesumbar jika dirinya lah adalah anak Tuhan. Tidak hanya itu, Namrud juga terkenal paling pintar dan paling cerdas di zaman itu di antara teman-teman sebayanya. Dia dianugerahi kepintaran dalam hal desain matematika dan dalam ilmu perbintangan. Namrud juga lah yang diyakini menemukan lingkaran 360 derajat. Ia juga lah yang menemukan kalau dalam 1 jam terdiri dari 60 menit dan 1 menit terdiri atas 60 detik. Selain itu, Namrud juga menetapkan bahwa 1 hari terbagi dalam 24 jam. Menurut Namrud, hari bermula pada waktu tengah malam dan bukannya pada waktu matahari terbenam seperti yang dipercayai oleh kaum sebelumnya. Dengan kemampuan dan kecerdasannya dalam bidang astronomi, Namrud juga dinobatkan sebagai orang paling cerdas sejagat. Sayangnya, dengan segala kelebihan yang dia punya, dia justru menyalahgunakannya. Raja Namrud menyesatkan rakyatnya dengan falak atau ilmu tentang benda-benda langit untuk menciptakan berbagai sistem ramal nasib, diantaranya seperti horoskop. Tujuannya agar manusia tidak memerlukan Tuhan, karena manusia bisa memprediksi dan mengubah nasibnya sendiri. Selain itu, Namrud juga membangun banyak bangunan megah dan berhala yang indah agar manusia kagum akan ciptaannya sendiri. Konon, katanya menara Babel yang dibangun Namrud digunakan untuk para pendeta-pendeta agar memuji dan menyembah Namrud. Ilmu sihir Raja Namrud. Namrud juga dikenal sangat menyukai ilmu sihir, ilmu yang ia gunakan untuk mempengaruhi para rakyatnya. Konon katanya, Namrud mempelajari ilmu sihir melalui 2 malaikat, yaitu malaikat Harut dan Marut yang pernah disebutkan dalam Al-Quran. Selain itu, Namrud juga memulai era yang baru
era yang dimana manusia memandang rendah pada Tuhan, yang padahal dari masa sebelumnya sampai ke Nabi Nuh alaihissalam, orang-orang hanya mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menikahi ibu kandungnya. Disebutkan dalam sejarah bahwasanya Semiramis menikahi cucu dari Nabi Nuh alaihissalam. Saat menikah, Semiramis masih belia dan wajahnya sangat cantik. Tak ada satupun di negeri itu yang lebih cantik daripada Semiramis. Setelah Kus wafat dan lahirlah Namrud tanpa kehadiran seorang ayah, Semiramis pun mengakui bahwa dirinya masih suci. Semiramis juga menganggap bahwa Namrud adalah anak yang suci yang lahir dari seorang perawan. Setelah Namrud menginjak usia dewasa, Semiramis sering cemburu ketika gadis-gadis mendekati anaknya. Itu karena dia tidak mau Namrud dimiliki oleh wanita lain. Akhirnya, Semiramis pun menikah dengan anak kandungnya sendiri, Namrud yang suci dan dianggap sebagai Tuhan. Namrud akhirnya mati secara tragis. Dia pun disalib dan ditempatkan dalam sebuah gua bersama domba. 3 hari berikutnya, batu yang menutup mulut gua itu terguling dan terlihat pintu masuk ke dalam gua sudah terbuka. Dikatakan bahwa ketika itu jasad Namrud telah menghilang. Tidak ada apapun di dalam gua tersebut setelah kematian Raja Namrud, sehingga sejak saat itu mereka pun menganggap bahwa Namrud sebagai dewa mereka yang menamainya dengan Osiris, Isis, dan Horus, yang artinya adalah mereka memiliki 3 dewa. Orang-orang mulai mengagungkan namanya menjadi Osiris, Isis, dan Horus sebagai bentuk dewa yang disembah dan dipuja para pengikutnya. Orang-orang Babilonia kemudian mengadakan upacara musim semi untuk memperingati kematian dan kebangkitan setelah 3 hari kepergian Raja Namrud. Kemudian mereka menawarkan roti bertuliskan lambang salib, sekaligus istrinya menyebarkan ajaran bahwa roh Namrud akan tetap hidup selamanya. Itulah kisah Namrud yang menikahi ibu kandungnya dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Namun, hidupnya harus berakhir di dalam batu gua. Cukup sekian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberi pelajaran bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.